Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 7 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, gereja ini disebut yayasan atau institusi gereja papa miskin. Wah, tidak disebut gereja papa kaya, papa miskin. Karena apa? Karena Option for the Poor, KLMTD, kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Siapa itu kaum lemah? Siapa itu mereka yang membutuhkan perhatian gereja? Yaitu semua saja yang menderita. Misalkan saja sakit, parah. Nah, itu menjadi perhatian gereja. Maka kemudian sering minta minyak suci. Nah, begitu pula saat meninggal. Wah, itu juga umat membutuhkan perhatian, berkat dari gereja, dari imam. Nah, kalau ada romo, lah kok sulit dimintai minyak suci dan berkahan jenazah. Wah, ini termasuk romo jenis Gatot, romo jenis sentot, yaitu gagal total, sentot setengah total. Dia menggolek penake. Nah, itu mengingkari hakikat gereja yang perhatiannya pada yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Nah, romo seperti ini perlu dicubit. Nah, biar sadar. Nah, semoga kita semua mampu belajar dari Tuhan Yesus. Saya kutipkan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita murid-murid Tuhan Yesus belajar dari Yesus yang mudah tergerak hatinya oleh belas kasih. Melihat umat, melihat saudara, melihat keluarga, komunitas, sesama kita yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga hati kita tergerak. Semoga kita bisa memberikan kelegaan. Kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang sentot, apa meneh Gatot. Nah, semoga hidup kita bertumbuh dalam kelimpahan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.